sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh guru yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi guru penggerak. Daun salam, daun kedera, daun disusun jangan berserak. Selamat datang di ruangan Astaka Bahtera dalam sosialisasi guru penggerak. Baiklah Bapak dan Ibu guru, hari ini di sebelah saya sudah ada Bapak Maruli Hutagalung yang akan menjadi narasumber kita untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang kegiatan guru penggerak. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Maruli Hutagalung akan membuat Bapak Ibu semakin tergerak atau keinginan untuk menjadi guru penggerak itu semakin besar dan memberikan inspirasi yang baik sehingga pelaksanaannya nanti menambah ilmu kepada Bapak dan Ibu guru tentang bagaimana sebenarnya itu guru penggerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mewakili guru koordinator dan guru Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 dan juga Ibu guru koordinator untuk kegiatan, fasilitator untuk kegiatan guru penggerak. Jadi untuk itu saya serahkan kepada Bapak Maruli untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikannya kepada kita semua. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Parmarida sebagai koordinator, sebagai perwakilan kepala sekolah, karena kepala sekolah berhubung tidak dapat hadir di tempat kita ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai aja sosialisasi kita tentang budaya positif. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk gerak-gerakan badan, karena kita tahu dari pagi sampai sore kita sudah melakukan aktivitas mengajar kita. Jadi untuk itu mohon kepada Bapak Ibu guru supaya berdiri, kita akan goyang-goyang sedikit. Oke? Bisa diikuti gerakannya Bapak Ibu?
Oke, terima kasih sudah mengikuti gerakannya. Gimana Bapak Ibu? Semangat untuk mengikuti? Terima kasih. Oke, kita akan masuk mulai materi kita tentang budaya positif. Sebelum kita masuk mengenai budaya positif, di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setujukah jika yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata dari ketiga ini tidak ada satupun yang bisa membuat anak menjadi lebih baik. Oke, dalam budaya positif ini di sini akan saya jelaskan ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, membentuk keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. 6 budaya positif ini akan dijelaskan satu persatu. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu kalau kita tahu Bapak Ibu, yang positif-positif aja yang kita lakukan pada anak-anak. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi kita di sini Bapak Ibu, sebelum kita mau memarahi anak, terlebih dahulu kita harus mengontrol diri kita. Yang berikutnya disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara atau tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya adanya komunikasi yang baik antara guru dan murid. Jadi disiplin positif ini tidak mesti harus memberikan kekerasan pada anak. Jadi disiplin positif ini, segala permasalahan anak itu harus kita diskusikan. Kita cari solusi yang terbaik. Dari disiplin positif tersebut diharapkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi. Itulah dia Bapak Ibu. Jadi berdisiplin positif itu bisa anak kita buat menjadi bertanggung jawab dalam tindakannya. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dari disiplin positif yaitu profil pelajar Pancasila. Kita tahu Bapak Ibu ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan kita bina pada anak-anak kita. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah poin yang pertama pada anak-anak. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global maksudnya tidak satu suku yang harus kita pantau anak-anak itu, semua suku. Karena kita berbeda-beda suku dan agama di sekolah ini. Yang berikutnya gotong royong. Jadi anak-anak yang harus kita bina dari mereka itu gotong royong, karena kita tahu tanpa arahan dari gurunya, anak-anak itu tidak tahu apa yang mau dikerjakannya. Jadi setelah diarahkan oleh guru,
Jadi bisa anak-anak itu kita ajak kerjasama untuk bergotong royong. Yang keempat itu tentang mandiri. Mandiri itu dalam melakukan segala hal. Mandiri itu kalau dia mengerjakan sesuatu itu bisa kita motivasi untuk mengerjakannya sendiri. Yang berikut bernalar kritis. Bernalar kritis di sini disebutkan arahan dari guru, anak itu diharapkan langsung untuk melakukannya. Bernalar dia dengan arahan dari guru yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir itu kreatif. Kita sebagai guru diharapkan untuk berkreatif sekreatif mungkin dalam membina, mengajari, dan membimbing anak-anak. Baik itu pembelajarannya maupun membina karakter anak. Ini contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi disadur oleh Dean Goosen, Restitution, Restructuring School Discipline, tahun 1998, halaman 70 sampai 71. Mengenai identitas. Identitas itu ada dua, Bapak Ibu. Identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itulah yang merupakan hukuman yang selama ini kita hukum, yang selama ini kita berikan kepada anak-anak. Ternyata hukuman itu membuat anak-anak itu merasa punya bekas di hatinya. Karena kita memberi hukuman kepada anak-anak, maka dia akan mengingat tentang pemberian hukuman yang kita lakukan pada anak tersebut. Sedangkan identitas suksesnya itu adalah disiplin. Jadi anak-anak menjadi disiplin. Kenapa? Karena disiplin itu terbagi dua, konsekuensi dan restitusi. Contoh, kalau dia identitas gagal, dia hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau dia disiplin, identitas sukses untuk disiplin, konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kalau dia restitusi merupakan pilihan. Begitu juga dengan yang berikutnya, tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itulah dia merupakan kalau dia identitas gagal dalam hukuman. Yang berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Identitas gagal untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Identitas sukses, disiplin, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Identitas sukses, disiplinnya korban, yang restitusinya korban mendapatkan ganti. Yang berikutnya, yang terakhir itu identitas gagal hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Yang identitas sukses, disiplin, konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan yang restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Inilah dia Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang disadur oleh Dean Goosen. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan restitusi? Ini dia Bapak Ibu. Hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan secara spontan atau satu arah dan tidak lebih berat dan menyakitkan untuk murid. Konsekuensi yaitu suatu tindakan
dalam mendisiplinkan murid dengan memberi efek dari peraturan yang sudah ada. Sedangkan restitusi yaitu suatu tindakan dalam mendisiplinkan murid dan memberikan penguatan akan tindakan yang diperbuat. Jelas ya, di situ telah dibedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Di sini ada contohnya, contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan contoh dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi. Sedangkan yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan contoh dari konsekuensi. Yang berikutnya materi kita tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pembelajaran, ternyata kita harus mengajak anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif, bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Jadi anak-anak atau peserta didik harus kita libatkan, Bapak Ibu, biar kita tahu. Karena nanti selama kita belajar dalam kelas itu, itulah nanti kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita buat. Apabila anak-anak melanggarnya, nanti kita cuma bilangkan aja, tunjukkan aja. Gimana dengan kesepakatannya, masih bisa. Seorang akan menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Jadi kalau anak-anak yang melanggar, karena kita yang buat kesepakatan, gimana? Kayak yang saya bilang tadi, gimana? Masih kira-kira masih bisa kita lanjutkan kesepakatan kelas kita ini? Cuman gitu aja yang mau disampaikan pada anak-anak ini, Bapak Ibu. Menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Ini merupakan contoh dari keyakinan kelas yang boleh kita buat pada kelas kita masing-masing. Bukan berarti ini sebagai patokan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Boleh kita buat seperti ini Bapak Ibu. Berkomitmen, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi di sini nanti tidak ada lagi yang namanya mengambil yang tidak miliknya. Karena kita tahu anak-anak murid kita ini kalau udah terletak di situ pulpen ataupun barang yang lain, langsung tinggal tarik. Sama seperti kita dulu Bapak Ibu.
di sekolah dulu. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kalau tidak ada tugasnya, tidak mengerjakan tugas siswa itu, maka bisa kita buat. Ini merupakan kesepakatan kita. Ini merupakan kesepakatan bersama. Jadi tidak dari gurunya ini, tapi melainkan dari ide-ide kalian. Jadi itulah yang harus disampaikan pada anak-anak ini. Tidak bosan-bosan, jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak kita ini. Karena anak-anak ini lebih banyak lupanya daripada ingatnya kalau mengenai keyakinan atau istilahnya perjanjian. Tapi kalau mengenai game tidak lupa dia, selalu ingat. Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini merasa bosan kalau dia belajar. Boleh kita selingi dengan bermain. Bukan berarti bermain suruh keluar, tidak. Yang kita buat dia berupa game, permainan di dalam kelas itu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, di kelas kita tahu Bapak Ibu, kalau sudah yang namanya jelek anak itu, adalah jadi bahan bulian lah itu. Ada aja yang sedikit aja yang bermasalah, dibully langsung. Jadi disitulah peran kita Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, untuk membina anak-anak ke arah yang lebih bagus. Karena kita tahu kita ini sama di mata dunia, kita ini sama di mata Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini dia. Ada yang istilahnya kreak sedikit, udah dialah yang petentengan di kelas itu. Dialah yang merasa hebat, membuat teman yang lainnya atau anak-anak yang lainnya yang dalam kelas itu merasa tidak aman. Jadi disitulah peran kita. Yang di sebelah kiri kita, sebelah kiri, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang bekerjanya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Inilah yang harus membuat anak itu merasa nyaman. Yang berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, ini merupakan kebutuhan kita yang mendasar. Yang pertama itu kesenangan. Yang pertama itu penguasaan. Kita merasa kalau kita sudah merasa hebat, kita merasa berkuasa lah. Yang kedua itu kesenangan. Yang ketiga itu bertahan hidup. Yang keempat itu perhatian, dan yang kelima itu kebebasan. Jadi 5 ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Ini merupakan, kalau sudah merasa kita ini merasa kita miliki semua, kita merasa tenanglah kita. Oke, yang pertama, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu tadi. Kalau kita sudah mempunyai kemampuan sedikit, maunya kita aja lah. Akulah yang paling hebat, akulah yang bisa.
Mana bisa itu? Mana bisa ini? Aku aja deh yang bisa. Itulah kalau sifat manusia. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Inilah yang paling sering yang ada dalam hati kita apabila kita sudah merasa kalau kita itu berkuasa. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita semakin kita punya kekuasaan, semakin kita mempunyai beban. Kenapa? Karena begitu banyak nanti aspirasi, pendapat-pendapat yang harus kita tampung, yang harus kita sortir, yang harus kita laksanakan apabila ada sesuatu keputusan yang harus kita ambil. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikutnya, kesenangan. Kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Kita harus dalam melakukan segala sesuatu itu, melakukan pekerjaan itu, kita harus merasa senang dulu. Kalau sudah terbebani, gak mood lagi untuk mengajar, gak mood lagi untuk melihat siswa. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak itu juga harus kita buat senang, Bapak Ibu. Jangan nanti kalau sudah guru A yang masuk merasa senang, kalau sudah guru yang B yang masuk pasang muka ketat, jam 12 pas itu jam 12-nya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi belajar itu harus merasa senang. Yang ketiga, kebutuhan bertahan hidup. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, kalau tidak makan dan minum, kita tidak bisa hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi terhadap kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhannya yang berikutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita tahu Bapak Ibu, anak-anak itu harus merasa dia itu disayangi, diterima. Jadi nanti pendapat anak-anak itu harus kita terima Bapak Ibu, baik pada kita sebagai pendidiknya maupun di dalam kelompok belajar peserta didik yang lain. Yang berikutnya itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Inilah sifat-sifat anak-anak peserta didik yang ada di dalam kelas kita, Bapak Ibu. Sudah tahu dia itu tidak boleh, tapi dilakukannya, dicarinya hal barunya. Tahu dia salah, dilakukannya. Itulah merupakan pilihannya. Itu merupakan tindakannya. Biar supaya dia perlu bergerak. Yang tidak perlu pun diperlukannya. Yang berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu pembuat merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Guru itu juga sebagai penghukum. Guru itu juga sebagai teman. Guru itu juga bisa sebagai pemantau. Dan yang kelima itu, guru itu bisa sebagai manajer. Dari kelima ini, yang paling bagus posisi kontrol gurunya itu adalah manajer. Kenapa? Oke, guru itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, inilah Bapak Ibu contoh penghukuman. Guru sebagai penghukum, dia hanya bisanya menghukum, dia hanya bisanya menyalahkan, merasa hanya guru itu aja lah yang hanya merasa dengan cara guru itulah anak itu bisa berhasil. Yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Jadi kita ini Bapak Ibu guru bisa membuat anak itu merasa bersalah. Sikit-sikit salah, sikit-sikit salah. Tanpa ditanya dulu apa masalahnya. Oh, udahlah. Kau aja pun. Oh, udahlah. Gitu-gitu aja lah. Terus kau aja di BK ini. Terus kau aja yang berbuat masalah. Apa itu pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itulah Bapak Ibu kalau kita sebagai guru pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya, guru itu sebagai teman. Teman itu juga tidak bagus sebenarnya Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita buat jadi teman, kurang bagus. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Yang berikutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, itu selalu pertanyaannya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan yang terakhir itu mengenai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini kita mau menanyakan kepada anak itu dan mencari solusi atas permasalahan yang telah dia perbuat. Yang terakhir ini mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, disinilah kita Bapak Ibu sebagai manajer untuk menyelesaikan suatu masalah, menstabilkan identitas. Ya, segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas. Berarti apapun tindakan anak murid kita itu yang dilakukan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, itu kita tanya lagi mengenai keyakinannya yang telah kita perbuat. Menstabilkan identitas, segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itulah selalu dia, Bapak Ibu. Kalau kita mau mencari atau menanyakan anak itu kenapa anak itu bermasalah, itu selalu pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada nanti suatu masalah, nanti ada contohnya, ada suatu masalah, baik itu di luar kelas ataupun dalam kelas, itu nanti ditanya dulu pertama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setelah itu kita lakukan kevalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini atau melakukan itu. Atau pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Itu dulu kita tanya, baru nanti kita cari solusinya untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira begitulah nanti yang akan kita ingin menyelesaikan masalah pada anak. Ini merupakan contoh. Ada masalah, tidak ada manusia yang sempurna. Haikal pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sekarang
kita sudah punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah Haikal meyakini keyakinan kelas kita? Jika Haikal meyakininya, apakah Haikal bersedia memperbaikinya? Jika Haikal memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Haikal yang sebenarnya. Apa rencana Haikal untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan Haikal sekarang? Ya, memang benar. Cuman cara Angel yang salah untuk memperbaiki kamu. Setelah ini, Bapak akan menasihati Angel untuk tidak mengejek kamu lagi. Maka, kalau begitu, kembali ke kelas. Menurut Haikal, Awalnya saya dapat sama Pak Gubernur, saya pikir saya akan dimarahi dan dihukum, tapi ternyata tidak. Saya malah senang karena saya diberi cara untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. ya, itu merupakan contoh penyelesaian masalah. Kita tanya anak itu, kita panggil, kita tanya, itulah tadi mengenai penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kita tahu pada penyelesaian masalah itu dia itu merasa dia itu diejek karena dia mungkin jelek. Jadi dia itu diejek, sudah diejek, duitnya pun tak ada, semualah sama dia penderitaan itu. Jadi ternyata penyampaiannya temannya itu yang salah. Sebenarnya mau menyampaikan yang baik sama dia, tapi karena intonasi, ternyata intonasi ini membuat perbedaan bahasa. Penekanan pada bahasa, karena penekanan pada pengucapan itu membuat salah arti. Itu yang membuat Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas itu maksudnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik ketika murid mengalami identitas gagal. Pertanyaannya, ajukan pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang berikutnya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Kita cari solusinya. Itulah dia untuk menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kita valid masalah itu, kita validkan. Maksudnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid untuk dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi, atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan.
Setelah kita tanya apa sebabnya, apa masalahnya, terakhirnya kita menanyakan keyakinan. Maksudnya teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang berikutnya, saya saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya, sebagai kelas keluar sekolah, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi seperti apa? Kira-kira inilah Bapak Ibu yang mau disampaikan mengenai sosialisasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan terima kasih.